Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas Ekonomi Politik Internasional B akan mempresentasikan materi dan studi kasus mengenai liberalisme. Anggota kelompok kami terdiri dari Putri Marisna, Diva Zahwa, Diaumul Azizah, dan Kartika. Dalam video ini terdapat beberapa materi yang akan kita bahas lebih lanjut nantinya. Yang pertama, mengenai sejarah liberalisme. Yang kedua, asumsi dasar liberalisme. Dan yang ketiga, mengenai studi kasus fenomena Trans-Pacific Partnership Amerika-Jepang dalam perspektif liberalisme. Pertama-tama kita akan membahas mengenai sejarah liberalisme. Sejarah liberalisme terdiri dari 3 babak atau 3 gelombang. Gelombang pertama yaitu pada tahun 1910 sampai 1919. Pada saat itu, Presiden Amerika Serikat Woodrow Wilson mempercayai bahwa dengan adanya kerjasama internasional, maka setiap negara dapat memenuhi kepentingan nasionalnya. Maka dari itu, Woodrow Wilson membentuk Liga Bangsa-Bangsa atau LBB. Namun, Liga Bangsa-Bangsa tidak berhasil dalam menjalankan tugasnya karena pecahnya Perang Dunia Pertama. Gelombang kedua yaitu pada tahun 1970 sampai 1980. Pada tahun itu liberalisme kembali berjaya setelah pada tahun 1919 sampai 1970 liberalisme sempat mati karena adanya Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Pada tahun ini, kerjasama internasional dan perdagangan internasional mulai diberlakukan kembali dan negara-negara di dunia mulai percaya bahwa negara dapat bekerja sama dengan negara lain. Gelombang ketiga itu pada tahun 1910 sampai sekarang. Pada awal tahun 90-an, masih banyak sekali negara yang menganut paham otoriter. Namun, kemenangan Amerika Serikat dalam Perang Dingin seakan membuktikan bahwa ideologi demokratis atau liberal berhasil mengalahkan ideologi komunisme. Selain itu, kerjasama ekonomi internasional juga perlahan dapat merubah sistem politik suatu negara. Asumsi dasar liberalisme. Terdapat 5 asumsi dasar yang mendasari pemikiran liberalisme. Yang pertama, manusia adalah kelompok rasional. Ada 2 cara pemahaman manusia sebagai makhluk yang rasional. Yang pertama, secara logika, setiap manusia pasti selalu ingin mendapatkan keuntungan maupun benefit dari setiap tindakannya. Logisnya, manusia selalu ingin menghindarkan diri dari kerugian. Hal ini juga didasari dari pemikiran liberalisme dalam memandang sebuah perkelahian sebagai tindakan yang tidak rasional dan hanya menimbulkan kerugian bagi manusia. Ketika manusia ingin mendapatkan sebuah keuntungan, maka yang dibutuhkan adalah dengan adanya kerjasama antar kelompok untuk mencapai satu tujuan bersama. Yang kedua, ketika sekelompok manusia memiliki wawasan yang rasional, mereka akan mampu memahami prinsip-prinsip moral dan norma-norma hukum. Seseorang dengan pikiran logis pasti akan mampu mengikuti aturan yang diterapkan tanpa melakukan pelanggaran. 2. Kebebasan individu di atas segalanya. Bagi ilmuwan liberalisme, kebebasan individu merupakan inti dari ideologi ini. Mengapa? Para ahli liberalisme percaya bahwa setiap orang dilahirkan dengan potensi yang sama, kesempatan yang sama, dan yang membedakan hanyalah bagaimana seseorang itu mampu mencari potensi dari dirinya agar mereka terus berkarya atau mendapatkan keuntungan. Kebebasan seseorang yang dibatasi sama saja dengan melanggar hak dasar kemanusiaan dalam mengembangkan potensi dirinya sendiri. 3. Agensi manusia mempengaruhi perubahan. Agensi merupakan sebuah perkumpulan atau kelompok yang saling memenuhi kebutuhan satu sama lain. Hal ini sama saja dengan sebuah negara yang membutuhkan negara lain agar bisa saling memenuhi kebutuhan masing-masing. Contohnya dengan kerjasama Indonesia dengan Amerika Serikat maupun Jepang. Kerjasama tersebut nantinya akan menghasilkan inovasi baru, perubahan baru, serta keuntungan yang baru. Yang keempat, liberalisme adalah ideologi yang universal. Kilas balik kemenangan Amerika Serikat melawan Uni Soviet dalam Perang Dingin dapat dijadikan sebagai asumsi dasar mengenai liberalisme yang dapat diaplikasikan dalam bentuk forum negara manapun. Pengaplikasian tersebut sesuai dengan gagasan liberalisme mengenai kebebasan yang universal, tidak terbatas negara maupun kelompok tertentu. Yang kelima, interdependensi akan menghapus batas negara. Yang kelima, interdependensi akan menghapus batas negara. Sebuah gagasan yang muncul ketika sudah terdapat hubungan yang erat antara satu negara dengan negara lainnya, maka batasan-batasan yang ada secara otomatis akan hilang. Interdependensi atau saling ketergantungan hubungan kerjasama secara otomatis akan menghapus identitas batas-batas negara.
Salah satu contoh studi kasus yang merupakan implikasi dari asumsi dasar liberalisme ekonomi politik adalah Perjanjian Trans-Pacific Partnership atau TPP. TPP adalah sebuah perjanjian dagang dengan total 12 negara keanggotaan yang bergabung. Tujuan dari TPP sendiri adalah mempererat hubungan ekonomi dengan pemotongan tarif dan perdagangan bebas. Terdapat dua indikasi yang menjadi alasan mengapa TPP dapat dikatakan sebagai produk yang sesuai dengan pemikiran liberalisme. Yang pertama adalah liberalisme menjunjung tinggi perdamaian dan kerjasama. TPP yang bertujuan untuk mempererat hubungan ekonomi antar anggota memiliki regulasi yang memudahkan para anggotanya untuk melancarkan perdagangan bebas mereka. Dengan adanya kerjasama, kepentingan nasional pun dapat terpenuhi. Hal ini sejalan dengan pemikiran liberalisme yang beranggapan bahwa ekonomi cenderung membawa perdamaian dan sebaliknya. Konflik atau perang adalah sesuatu yang tidak masuk akal karena hanya akan membawa kehancuran. Yang kedua, interdependensi menghapus batas negara. Anggota TPP, Amerika dan Jepang telah mencapai kesepakatan untuk mengatasi pajak ekspor-impor hingga hubungan kerjasama keduanya pun naik tingkat. Tidak hanya perdagangan, keduanya memiliki kerjasama di sektor budaya, politik, sosial, dan masih banyak lagi. Kerjasama internasional ini lama-kelamaan akan menimbulkan hubungan saling ketergantungan yang bisa menghapus batas negara karena mendatangkan banyak keuntungan. Cukup sekian sedikit pembahasan mengenai liberalisme dari kami. Mohon maaf apabila ada kurang dan salah kata. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, and have a good day.